tanggal 7 Agustus insyaallah. Wah, lumayan lama Pak Ustadz. Ya 5 hari Teh Hani. 5 hari. 5 hari ya. Sehat lah. Tapi memang ini gimana Pak Dokter? Benten saya. Ini jamaah udah sekitar 4.300 lagi udah masuk. Kurang berapa ribu lagi. Sambil menunggu kita mulai jasad ya. Sudah jam 4 ya? Jam 4 ya betul, jam 4. Enggak Pak Dokter, enggak. Ya, Bapak Ibu izin untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya dan hidayahnya. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa kembali lagi bertatap muka di media Zoom dalam kaitan dengan kajian rutin MT Sahabat Surga. Tak lupa salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, tentunya umatnya yang mengharapkan syafaat darinya di akhirat nanti. Yang kami takzimi Ustadz Dedi Haryadi LC yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita yang senantiasa membersamai kita melaksanakan thalabul ilmi di tiap akhir pekannya. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan. Juga pada Bapak Ibu jamaah MT Sahabat Surga sehat berkah selalu. Mudah-mudahan kita dilimpahkan hidayah yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Dan tentunya kita berharap bahwa kita senantiasa bisa bersama untuk menuju kampung akhirat kita di surga kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penambah keberkahan sore hari ini kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Tuti. Seperti biasa, Bu Tuti akan menyampaikan surat Az-Zukhruf ayat 86. Dipersilakan Bu Tuti. Atur nuhun dong. Widi, Pak Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa ma syahida bil haqq. Illa ma syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sembahan-sembahan mereka selain Dia tidak bisa memberi syafaat atau pertolongan akhirat kecuali orang-orang yang bersaksi dengan yang hak atau tauhid dan mereka meyakininya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Tuti, sehat berkah selalu Bu Tuti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kajian ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, insya Allah pekan depan tanggal 10 Agustus hari Ahad jam 9 sampai jam 11 insya Allah kita laksanakan kajian offline di rumah dakwah, rumah Pak Ustadz Dedi Haryadi di Jesari Field. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung untuk bersilaturahmi bersama dengan jamaah Sahabat Surga dan Pak Ustadz Dedi. Nanti kami dari panitia akan kirim link untuk konfirmasi kehadiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung. Seperti itu yang pertama. Yang kedua,
kita sama-sama sampaikan doa pada sahabat kita, teman kita di antara sahabat surga yang saat ini sedang sakit. Yang pertama Mbak Suy ya, Suryati, perawat Al-Islam. Kemudian saya dapat kabar dari keluarganya Ibu Nani, Bunda Nani. Ternyata beliau tuh jatuh Ustaz, kakinya Dan patah ini Ustaz Pak ya. Dokter. Mohon. Oh, pantesan kemarin waktu kajian di As-Soliha tidak hadir. Ya betul. Kemarin putranya apa yang pertama menyampaikan kabar seperti itu. Juga Teh Susi sekarang ada di Semarang. Kebetulan cucunya sedang sakit juga dirawat, jadi nggak bisa ikut dalam kajian. Semoga teman sahabat kita diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Doa dari kita semua. Rabbana sayyidil basya isfian taswafi sifala sifal kasifal ya, mungkin kita biasakan apabila misalnya ada kabar yang berkaitan dengan sakit ataupun hal yang ini kita sampaikan saja ke saya secara japri ya, supaya kita sama-sama untuk berdoa pada yang sedang ditimpa ujian, supaya kita ada keterikatan tidak hanya ke dalam konteks kajian, juga dari hal-hal yang tadi saling mendoakan dan sebagainya. Itu mungkin saja untuk kaitan dengan informasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama simak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dedi. Sore hari ini Pak Ustaz akan menyampaikan tema berkaitan dengan kelanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu menanti syafaat Rasulullah. Untuk itu dipersilakan Ustaz, izin Ustaz, kajian penyampaian materi sampai jam 17.15 Ustaz. Baik, Jadi insyaallah. berikutnya kita dilanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu silakan menyampaikan pertanyaannya baik lewat chat ataupun secara pertanyaan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Baik, hatur nuhun Pak Dr. Wedi. Mohon izin Ibu dan Bapak saya nge-share materi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Pak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini juga sebagai ketua dari sahabat surga. Semoga Allah senantiasa membersamakan Pak Dokter dengan keluarga tercinta, penuh kebaikan di dunia dan dibersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Juga jazakillah Bu Tuti yang memulai pertemuan sahabat surga sore hari ini dengan tilawah, semoga menjadi pemberkah di pertemuan kita. Juga hadir bersama kita Ustadz Ginanjar, Ustadz Hadi, ini adalah aktivis-aktivis dakwah ya, Masya Allah. Semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan. Ustadz Eko biasanya Ustadz Dr. Dewi ya juga hadir. Juga ada Teh Hani, Bunda Yanti, Bu Dr. Desir, kemudian juga yang lain-lain tanpa saya bisa sebut satu persatu ya. Karena di layar saya yang ada cuma hanya beberapa Pak Dokter. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat berkah, dan tadi Pak Dokter sudah mengawali doa untuk beberapa saudara kita di sahabat surga yang sedang Allah uji dengan sakit. Semoga doa yang tadi kita sama-sama aminkan menjadi doa terbaik untuk kesembuhan saudara-saudara kita, dan semoga Allah mengganti kesakitnya dengan kebaikan, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan.
Insya Allah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pertemuan kita harus hari Sabtu Pak Dr. Wedi di akhir bulan Juli ini ya. Karena saya nanti malam berangkat dengan asatid Halifatur ke negeri jiran ya, ketemu Ivin dan Upin. Sampai tanggal 7 ya, di sana ada meeting, juga ada banyak bahasan dengan tim asatid Halifatur, juga hadir Ustadz Jayanto ya, dan lain-lain. Kami nanti akan kumpul di Malaysia sampai tanggal 7. Dan insya Allah setelah pertemuan hari ini kita bertemu lagi tanggal 10 ya Pak Dokter ya. Tanggal 10 di kediaman saya Bapak Ibu di Cherryville ya. Jangan sebut Bojong Soang ya, Cherryville. Padahal letak Cherryville itu di Bojong Soang. Ya, Dokter Dele Buah juga Batu, hadir. Ustaz. Oh ya, Buah Batu Ustaz Ginanjar ya. Ya kan suka Ustaz alamat di mana Cherryville itu di mana Bojong Soang. Oh Bojong Soang. Baik, insya Allah mudah-mudahan Allah ringankan hati dan langkah kita untuk bisa silaturahim di tanggal 10 di kediaman saya di Cherryville dalam program silaturahmi sahabat surga plus kajian dan makan-makan insya Allah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk silaturahim di tanggal 10 Agustus nanti insya Allah. Baik. Bapak dan Ibu sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan apa itu syafaat, apa syarat syafaat ya begitu. Karena kemarin sudah kita bahas ada 2 syarat ya datangnya sebuah syafaat, dan kita juga membahas tentang syafaatul uzma, syafaat agung yang diberikan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa semua manusia kelak di hari akhirat itu mendatangi Adam alaihissalam, mendatangi Ibrahim alaihissalam, mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, juga mendatangi Nabi Isa alaihissalam untuk meminta syafaat agar bisa memasukkan mereka ke surga. Tetapi nabi-nabi yang didatangi untuk dimintai syafaat, sebagaimana di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, itu mereka mengatakan lastulaha, kami tidak berhak untuk memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin, kalian harus datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad diberikan izin untuk bisa memberikan syafaat. Kenapa disebut dengan syafaatul uzma, Pak Dokter? Karena syafaat Rasulullah bukan hanya untuk umat Islam saja, maksudnya umat Nabi Muhammad, tetapi untuk semua umat sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan di hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad begitu. Dan kita lihat Pak Dokter, di hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika mereka kata Nabi Isa, alaikum bi Muhammadin, hendaklah kalian datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta syafaat ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Muhammad untuk memberikan syafaat. Fa idza ra'aituhu waqa'tu lahu sajidan ya. Dan ketika aku melihat Allah, aku langsung sujud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayada'uni masya Allah. Kemudian Allah membiarkanku sebagaimana yang Dia kehendaki. Summa yuqalu li, kemudian Allah mengatakan kepadaku, dikatakan kepadaku, maksudnya Allah kepada Nabi Muhammad, irfa ra'saka ya Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang bersujud, kemudian Allah menyuruh irfa ra'saka, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, ya, mintalah pasti aku beri. Waqul yusma, berkatalah pasti akan didengar. Washfa tusyaffa, mintalah syafaat, pasti aku akan berikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, fa'ahmadu rabbi bitahmidi yu'allimuni, kemudian aku bertahmid kepada Allah dengan tahmid yang diajarkan kepadaku, summa ashfa'u fayuhadduli haddan, kemudian aku memintakan syafaat ya menurut batasan yang sudah dibatasi oleh Allah, summa
ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Kemudian keluarkan orang-orang dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Jadi ini Bapak Ibu antara dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diizinkan memberikan syafaat ya. Jadi ketika itu Pak Dokter, ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Keluarkan orang-orang dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itu ketika Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tsumma a'udu fa'aqa'u sajidan. Setelah banyak yang keluar dari neraka masuk ke surga, maka aku pun kembali datang kepada Allah, kemudian aku pun sujud kembali seperti awal. Fi thalithah awi robi'ah, seperti itu terus 3 kali 4 kali hatta ma yabqa finnar illa man habisaul Quran, sehingga tidak tersisa di dalam neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Jadi itu hebatnya syafaat Rasulullah SAW mengeluarkan semua orang-orang yang dari neraka untuk masuk ke surga sampai tidak ada yang tersisa illa man habisahul Quran, kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Wa kana Qatadah yaqul, dan kata Imam Al-Qatadah, indah hadza, yang disebut dengan ditahan oleh Al-Quran itu adalah ai wajib alaihil khulud, yaitu orang yang wajib kekal di dalamnya. Orang-orang yang wajib kekal di dalamnya itu, yaitu orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Itu Pak Dokter, ini menjadi dalil bahwa semuanya akan keluar dari api neraka nanti. Ya, kecuali orang-orang yang dikekalkan oleh Al-Quran. Siapa mereka? Kata Imam Abu Qatadah, kata Qatadah adalah orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Selain itu, semuanya akan keluar di neraka dan masuk ke dalam surga. Itu berkat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas Pak Dokter ya, orang-orang yang terakhir keluar dari api neraka itu. Nanti ada bahasan khusus itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti ada hadis yang panjang ya. Keluarkan siapapun yang di hatinya ada iman walaupun sebesar darah, keluarkan dari neraka semuanya dan masukkan ke dalam surga itu. Makanya kata Rasulullah, syafaatku untuk orang-orang yang kabair, untuk orang-orang yang berdosa besar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini yang kita nanti kelak di akhirat, yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan kita dari neraka menuju surga sampai tidak ada yang tersisa. Nabi terus begitu Pak Dokter, kembali lagi ke Allah, sujud lagi, kembali kepada Allah, sujud lagi, terus-terusan begitu. Karena Nabi ingin mengeluarkan semua umatnya dari api neraka itu. Ya. Nabi terus berulang-ulang, setelah dikeluarkan masih ada yang di neraka, kembali datang kepada Allah, bersujud lagi, meminta lagi untuk dikeluarkan. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya tidak ada yang tersisa di neraka itu, kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Dan itu dijelaskan tadi, kata Abu Qatadah, itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, memang karena mereka kekal di dalam neraka. Sementara orang-orang yang beriman tidak akan pernah ada yang kekal di neraka. Berkat syafaat Nabi, semuanya akan keluar kelak dari api neraka itu. Ya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu Nabi terus datang kepada Allah, sujud lagi, datang kepada Allah, sujud lagi, datang kepada Allah, sujud lagi. Hanya ingin mengeluarkan umatnya dari api neraka, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disampaikan dalam hadis yang cukup pendek ya, tetapi itu membahagiakan kita semua, bahwa syafaatku untuk orang-orang yang sampai orang-orang yang berdosa besar pun akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka Ibu dan Bapak sekalian, dari hadis ini pelajaran terbaik buat kita adalah pastikan jangan pernah kita pulang ke akhirat sebelum di hati ini Bapak Ibu betul-betul menguatkan akidah kita la ilaha illallah. Ya.
di iman kita tidak ada kesyirikan, di iman kita tidak ada tidak ada yang mengotori kemusyrikan dan lain sebagainya, maka sebanyak apapun dosa kelak di akhirat tidak akan pernah mengekalkan kita di neraka, karena kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Rasul sampaikan di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bapak Ibu ya. Inilah yang disebut dengan syafaatul udma itu. Maka di hadis ini pun Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat, walaupun ada sebagian yang memang berpendapat lain, bahwa syafaatnya Rasulullah itu betul-betul mengeluarkan orang dari neraka menuju ke surga itu ya. Nah seperti itu. Walaupun kemarin sudah kita bahas secara umum, tergantung orang itu dosanya seperti apa ya. Kan begitu ya. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama. Inilah yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat yang sangat agung dari baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini menarik. Hari ini bahasan kita adalah siapa yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nanti di pertemuan ketiga, amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan syafaat buat kita kelak di akhirat ya. Kita lihat di sini, syafaatul Rasul li Abi Thalib. Syafaatnya Rasulullah untuk Abu Thalib. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga memberikan syafaat kepada Abu Thalib, tetapi tidak mengeluarkan beliau dari api neraka, hanya meringankan siksa api neraka. Karena beliau bukan orang mukmin. Beliau membantu dakwah Rasulullah selama di Mekah, tetapi tidak masuk Islam ya. Nabi memberikan pertolongan kepada Abu Thalib, tetapi pertolongan ini tidak mengeluarkan beliau dari api neraka, tapi hanya meringankan siksaan nerakanya. Makanya kalau ditanya, siapakah yang paling ringan siksaan kelak di neraka? Yaitu Abu Thalib. Selainnya itu normal. Selainnya itu biasa ya. Tetapi nanti kita bahas bagaimana bentuk keringanan siksaan Abu Thalib, nanti kita bahas Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Ini kisahnya. Dari sahabat Ibnu Musayyab, dari bapaknya, bahwa Abu Thalib ketika akan wafat, Pak Dokter, dakhala alaihi indahu Abu Jahal. Juga masuk ke rumah Abu Thalib itu Abu Jahal ya. Kemudian faqala, Nabi mengatakan, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menjadi hujah aku kelak di sisi Allah untuk menyelamatkanmu." Begitu. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah itu mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, targhabu an millata Abdul Muthalib." Kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Nah begitu. Jadi Rasul menuntun Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah justru menahannya begitu. Bahkan mereka mengatakan, "Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib." Kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu, begitu Pak Dokter. Kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu. Fala yazala yukallimanihi. Dua-duanya terus begitu bilang sama Abu Thalib. Ya. Terus-terusan, hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muthalib. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu adalah kalimatnya atas agama nenek moyangnya. Jadi tidak masuk Islam dengan mengatakan la ilaha illallah. Ini Bapak Ibu ya, talqin, yaitu menuntun orang yang akan wafat dengan mengatakan la ilaha illallah. Karena Rasul mengatakan, "Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Nabi terus Bapak Ibu sekalian ya,
menuntun Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah juga menuntun Abu Thalib untuk tetap berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya. Dan akhirnya Abu Thalib meninggal atas agama nenek moyangnya. Nabi tidak berhasil untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib dengan mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Ya. Faqala Nabi mengatakan, ya, la astaghfirunna laka ma lam unha anhu. Aku akan terus memintakan ampun bagimu, ya, selama Allah tidak melarangku. Itu kata Rasulullah. Aku akan terus memintakan ampun bagi Abu Thalib, bagimu Abu Thalib, selama Allah tidak melarangku. Tapi Allah akhirnya menurunkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kata Allah, tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu kerabatnya. Setelah jelas baginya bahwa sungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Jadi Nabi ingin memintakan ampun bagi Abu Thalib, langsung Allah turunkan ayat untuk menegur. Tidak berhak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah jelas akan masuk neraka walaupun mereka kerabat. Nah, ayat ini turun karena Nabi mengatakan akan terus memintakan ampun bagi Abu Thalib. Nah, begitu. Makanya kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian, kalau ada non-muslim yang wafat, doa kita apa? Ya. Doa kita apa, Bapak sekalian? Jangan memintakan ampun karena Allah melarang. Ya, bagi orang-orang yang non-muslim, ya, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik untuk memintakan ampun. Tetapi Bapak Ibu, ketika ada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang non-muslim kemudian mereka wafat, maka tuntunannya adalah seperti Ummu Salamah ini, Bapak Ibu, yang memintakan hidayah kepada Utsman bin Tolhah. Ya. Utsman bin Tolhah ini seorang musyrik, tetapi mengantarkan Ummu Salamah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal beliau itu seorang musyrik, belum masuk Islam. Kemudian sebagai rasa terima kasih Ummu Salamah memintakan kepada Allah hidayah bagi Utsman bin Tolhah. Dan 1 tahun setelah itu Utsman masuk Islam. Maka Bapak Ibu, kalau ada kerabat, saudara, tetangga kita yang non-muslim wafat, jangan memintakan ampun bagi mereka, tapi mintakanlah hidayah bagi keluarganya yang masih hidup. Pintakan hidayah buat pasangannya, pintakan hidayah buat orang tuanya, pintakan hidayah bagi anak-anaknya, pintakan hidayah bagi orang-orang yang keluarganya itu. Maka semoga doa-doa kita atas kewafatan non-muslim ini mengantarkan hidayah bagi keluarganya yang masih ada. Itu dilakukan juga oleh Ummu Salamah ketika berterima kasih kepada Utsman bin Tolhah gara-gara mengantarkan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pertanyaan begini Bapak Ibu, kenapa Ummu Salamah itu dulu hijrahnya sendirian kan gitu? Karena suaminya itu sudah hijrah duluan 1 tahun sebelumnya. Ini kenapa Ummu Salamah itu tidak ikut? Karena ketika mereka Abu Salamah dan Ummu Salamah akan berhijrah, Pak Dokter, ditangkap oleh kaumnya. Ditangkap oleh kabilahnya. Kemudian Ummu Salamah ditahan Bapak Ibu sekalian di kabilahnya, sementara suaminya Abu Salamah berhijrah ke Madinah. Maka setelah 1 tahun Ummu Salamah dibebaskan oleh kabilahnya, dia pergi dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah sekaligus bertemu dengan suaminya. Kan begitu. Kemudian pas mau berhijrah, di tengah jalan ketemu dengan Utsman bin Tolhah, Bapak Ibu sekalian, seorang musyrik. Dan dia berkata, ila aina ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah mau kemana? Qalat afirru bidini minkum walhiqu bizauzi fil Madinah. Aku akan lari dari
aku akan lari dengan agamaku dari kalian. Maksudnya, aku akan menyelamatkan agamaku dari kalian, berhijrah. Dan aku ingin bertemu suamiku di Madinah. Kata Utsman, wahdak, sendirian? Kata Ummu Salamah, na'am. Qala ma ma'aka ahadun. Tidak ada yang menyertaimu? Kata Utsman. Qalat la wallah. Tidak ada. Dan apa kata Utsman? Ma yang bagilaka antusafiri wahdak irkabi ya Ummu Salamah ala naqati. Tidak berhak seorang perempuan itu bepergian sendirian, maka naiklah untaku, aku antar kamu ke Madinah. Padahal Utsman bin Thalhah itu seorang musyrik, Bapak Ibu sekalian ya. Dan setelah sampai di Madinah, Bapak Ibu sekalian, apa kata Utsman bin Thalhah? Hunalika zauzuka ingzili fadhabi ilaihi. Di sana suamimu. Kemudian turunlah dari untaku dan pergilah menuju suamimu. Kemudian setelah itu Utsman kembali ke Mekah. Dan sebagai rasa syukur Ummu Salamah kepada Utsman bin Thalhah, dia mendoakan kepada Allah untuk diberikan hidayah. Dan 1 tahun setelah itu Utsman bin Thalhah masuk Islam. Nah ini Bapak Ibu ya, ini panduan dari Rasulullah, para sahabat Rasul dari Al-Quran tentang bagaimana cara kita mendoakan saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, bestie kita, tetangga kita yang non-muslim wafat. Jangan memintakan ampun bagi mereka, tetapi mintakanlah hidayah bagi keluarganya yang masih ada. Nah begitu. Nabi saja memintakan ampun bagi Abu Thalib dilarang oleh Allah. Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan beragama nenek moyangnya, yaitu agama Abdul Muthalib. Nabi langsung dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun bagi Abu Thalib. Kan begitu Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah pun turunkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini adalah ayat yang turun kepada Rasulullah ketika ingin memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya wajar Bapak Ibu ya, kadang ada keluarga yang belum mendapatkan hidayah Pak Dokter ya. Gitu. Keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lut ya. Keluarganya Nabi Muhammad SAW juga ada banyak yang tidak mendapatkan hidayah. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang patut kita pinta kepada Allah yang paling terbaik untuk keluarga kita semuanya, kecuali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidahi kami terus, beserta orang-orang tercinta kami, untuk senantiasa ada di jalan yang lurus. Yang disebut jalan lurus adalah jalan yang bisa mengantarkan kita menemukan kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang aku cintai, agar senantiasa kami bersama di jalan yang bisa mengantarkan kami bersama sampai ke surga. Itulah doa dari ihdinas siratal mustaqim. Hidahi kami ya Allah, hidahi aku dan orang-orang tercintaku untuk senantiasa ada di jalan yang bisa mengantarkan bersama sampai ke surga. Ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kisah bagaimana Rasulullah ingin memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah dilarang untuk memintakan ampun bagi Abu Thalib, maka Rasul meminta keringanan siksaan kepada Allah untuk Abu Thalib. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan permintaan Rasulullah dengan menjadikan Abu Thalib penghuni neraka yang siksaannya paling ringan. Dan bagaimana bentuk ringannya? Disampaikan di beberapa hadis sahih bahwa beliau berjalan di neraka dengan alas kaki
tapi kepalanya itu apa ya? Menggolotrok tuh apa Ustadz Ginanjar? Menggolak. 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 Mendidih itu. Meletup-letup di sini tuh ya. Itu tuh siksaan paling ringan Teh Hani ya. Paling ringan itu. Coba sekali. Itu paling ringan dan tidak ada yang mendapatkan siksaan seringan itu kecuali hanya Abu Thalib. Setelah Rasul memintakan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu paling ringan. Berjalan di atas neraka dengan alas kaki, tetapi kepalanya itu sampai tadi itu ya kata Pak Dokter menggolak. Nah itu yang paling ringan ya. Makanya seberat-beratnya penderitaan di dunia tak akan pernah sebanding dengan seringan-ringannya penderitaan kelak di akhirat. Ya, Pak Dokter ya. Nah seperti itu. Itu hanya diberikan kepada Abu Thalib setelah tanda kutip mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi kepada Abu Thalib tidak mengeluarkan beliau dari neraka, tidak juga bisa menghapus dosa-dosanya, karena Allah melarang. Namun Nabi memintakan keringanan kepada Allah atas siksaan Abu Thalib di neraka dan Allah mengabulkannya. Ya, berarti kalau orang masuk ke neraka, siksaannya seperti apa? Pasti lebih berat daripada Abu Thalib. Dan siksaan Abu Thalib itu adalah berjalan di neraka dengan alas kaki, tapi otaknya itu mendidih Bapak Ibu sekalian. Itu Nabi sampaikan di hadis-hadis sahih ya yang sangat masyhur ya yang sudah kita sangat pahami. Nah, itu Ibu dan Bapak dirahmati Allah, kisah tentang syafaat Rasulullah kepada paman tercintanya yaitu Abu Thalib yang selama di Mekah sangat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah beberapa tahun awal di Mekah. Beliau melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy ya. Itu nanti kita bicara tentang bagaimana kontribusi perlindungan Abu Thalib terhadap dakwah Rasulullah selama di Mekah. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita lihat kembali. Syafa'atu ahlil jannah li ahlin nar. Syafaatnya penduduk surga kepada penduduk neraka. Ternyata penduduk surga itu bisa memberikan syafaat kepada penduduk neraka. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah atau demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada di antara kalian yang sangat bersemangat, ya, untuk mencari. Tidak ada di antara kalian yang sangat bersemangat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya, ya, karena mereka tidak menemukannya di surga. Mereka semuanya ke neraka itu Pak Dokter. Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna. Penduduk surga ini ketika tidak menemukan saudara-saudaranya di surga, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanyakan, kenapa kami tidak menemukan mereka di surga? Padahal selama di dunia kami sholat bareng, kami ibadah bareng, kami saum bareng, kami haji bareng. Artinya kami melaksanakan ketaatan bareng-bareng. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum fatuharramu suwarahum 'alan nar. Jadi keluarkan orang-orang yang kau cari, yang kau ketahui, yang kau kenal itu dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Kemudian mereka pada mengeluarkan saudara-saudaranya Pak Dokter dari neraka itu. Dan mereka sudah tenggelam nisfi saqaihi, setengah betisnya, wa ila rukbataihi, sampai ke lututnya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sudah masuk neraka
itu ditolong oleh saudara-saudaranya itu, ya, ditolong oleh saudara-saudaranya untuk dimasukkan ke dalam surga itu. Kenapa sampai mendapatkan syafaat dari penduduk surga? Karena ternyata ketika di dunia yusalluna ma'ana wa yusummuna wa yahajjuna. Karena ternyata orang-orang yang ke neraka itu di dunia, Bapak Ibu sekalian, pernah punya ketaatan bersama-sama dengan penduduk yang masuk ke surga itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita menemukan lingkaran orang-orang soleh, masuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Masuk Bapak dan Ibu ya. Seperti misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Hasan Al-Basri ini, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang orang-orang beriman. Karena mereka akan menolong kita kelak di akhirat. Ketika kita masuk neraka sampai tenggelam sampai lutut, kata Rasulullah SAW, itu ditarik Bapak Ibu oleh orang-orang penduduk surga yang mencari saudara-saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Nah ini Ibu dan Bapak ya, kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW, juga dapat syafaat dari orang-orang soleh. Makanya kata Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Terus memperbanyak, membikin circle, membikin bestie-bestian, BFF, best friend forever, dengan orang-orang saleh. Karena mereka nanti kelak akan menolong kita kelak di akhirat Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah merasa yakin akan ke surga, maka tidak usah berteman dengan orang-orang soleh, maka sendirian saja. Tapi tidak ada di antara kita yang merasa yakin akan ke surga, Dr. Dele ya. Maka istaksiru min asdiqoil mu'minin. Teruslah memperbanyak membangun persahabatan, membangun persaudaraan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka akan menolong kita kelak di akhirat. Boleh jadi Bapak Ibu, kebermanfaatan orang-orang soleh tak kita rasakan di dunia. Betul ya? Mungkin mereka tidak bisa memberikan kita uang, tidak bisa memberikan kita iPhone 14 Pro Max, tidak bisa memberikan di dunia. Tapi percayalah, kita butuh mereka sebagai penolong-penolong terbaik kita kelak di akhirat. Makanya Allah sampaikan kan, Dr. Dele di surah Al-Kahfi ya, kata Allah itu, bersabarlah bersama orang-orang soleh dan jangan palingkan mata Anda dari mereka hanya untuk mencari perhiasan dunia. Artinya apa? Boleh saja orang-orang soleh itu tidak bisa menjanjikan keindahan dunia. Tapi kita sangat memerlukan mereka untuk menolong kita kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu, setidak tanda kutip, setidak bermanfaatnya orang-orang soleh di dunia, jangan tinggalkan mereka. Karena mereka investasi terbaik kita kelak di akhirat. Ketika kita tidak layak untuk mendapatkan surga, mereka tidak akan pernah nyaman di surga sebelum membawa kita bersama-sama di surga. Datang kepada Allah. Wa yaquluna rabbuna yusalluna ma'ana wa yusummuna wa yahajjuna. Memang Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, mungkin orang-orang soleh tidak bisa memberikan keberuntungan, kebermanfaatan untuk kehidupan dunia kita. Karena boleh jadi ekonomi mereka di bawah kita, sosial mereka di bawah kita, dan lain seterusnya. Tetapi percayalah, kita butuh mereka kelak di akhirat. Karena ternyata orang-orang soleh yang sudah Allah pastikan untuk menjadi ahli surga, mereka tidak akan pernah tentram perasaannya di surga sebelum membawa kita bersama-sama bahagia di surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya bersabarlah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ya, orang soleh kan tidak sempurna ya. Kadang ada orang soleh yang butuh uang. Ya. Jangan pernah tinggalkan mereka gara-gara ketidaksempurnaan dunianya. Tetaplah bersama mereka gara-gara kesolehannya. Mungkin mereka tidak memberikan manfaat buat kita di dunia, tapi percayalah, kita sangat membutuhkan pertolongan mereka kelak di akhirat.
Maka setidak bermanfaatnya orang-orang soleh di dunia kita, tetaplah bersama mereka Bapak. Karena kita jadikan mereka sebagai investasi akhirat kita ya. Begitu. Investasi akhirat kita. Dan itulah sahabat surga kita bentuk bersama-sama Pak Dokter ya. Karena kita punya moto ingin bersahabat sampai ke surga. Begitu. Amin. Maka kalau kita istiqomah seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya pastikan semuanya ke surga. Saya ulang, kalau kita istiqomah terus seperti ini, saya pastikan semuanya akan ke surga. Kenapa? Karena ketika ada di antara kita yang tidak layak ke surga, yang lain akan terus mencari dan meminta kepada Allah untuk mengeluarkan kita dari neraka dan bersama-sama mereka di surga itu. Makanya apa kata Bapak Ibu sekalian? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "In lam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yudzakiru nabika." Ya. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu dan Bapak, Allah tidak akan ridho kalau kebahagiaan kita di surga tidak sempurna kata Ibnu Jauzi. Allah tidak akan ridho kalau kebahagiaan kita di surga tidak sempurna. Dan bagaimana cara menyempurnakan kebahagiaan surga kita? Yaitu kita bersama dengan orang-orang yang bersama-sama dalam kebaikan di dunia. Kita bertemu lagi, kita kumpul lagi dengan orang-orang yang pernah menciptakan kebersamaan dalam ketaatan di dunia. Itulah penyempurna kebahagiaan kita kelak di surga. Maka sesibuk apapun Bapak dan Ibu, dengan dunia masing-masing, yuk tetap kita melingkar iman seperti ini. Kita perjuangkan waktu 1 jam ini sebagai modal kita kelak di akhirat untuk menyiapkan orang-orang yang bisa menolong kita ketika kita tak layak untuk mendapatkan surga Bapak. Dan inilah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita senantiasa bersama dengan orang-orang soleh. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jadi, tapi ya kita jangan semuanya sama. Kalau begitu mah, nggak apa-apa lah saya ke neraka dan gitu ada yang nolong gitu. Itu jangan ya. Kalau semuanya bilang begitu, nanti tuh ngeradem ini neraka semuanya Pak Dokter ya nggak ada yang nyari kita itu. Gitu ya. Cuma Bapak Ibu ya, saya itu kan kata Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita menemukan orang-orang baik di kehidupan ini, itu nilainya lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Kalau Allah mempertemukan kita dengan orang-orang baik, kalau Allah mempertemukan kita dengan orang-orang soleh, Allah sampaikan di surat Al-Anfal itu nilai mereka lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Kenapa? Kehadiran orang-orang baik, kehadiran orang-orang soleh yang bersama-sama dengan kita membangun ketaatan bersama-sama di dunia ini, mereka nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena Bapak Ibu sekalian, kelak Bapak Ibu ya, di akhirat ada orang yang ingin menebus dosanya dengan emas segede bumi Bapak Ibu. Allah tolak gitu. Ada orang yang ingin menebus dosanya dengan emas yang dia tuh berikan kepada Allah segede bumi saja. Allah tolak Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika itu orang-orang baik, orang-orang soleh justru akan mencari kita untuk menyelamatkan kita dan bersama-sama di surga. Yuk Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekarang kumpulkan dunia, bawa ke akhirat. Gak ada yang bermanfaat. Tapi kita siapkan orang-orang baik dalam kehidupan kita. Mereka adalah penolong-penolong kita kelak di akhirat. Bapak Ibu kalau tidak percaya silakan. Sebagian ada yang menyiapkan orang-orang soleh, sebagian ada yang menyiapkan dunia ya segede-gedenya itu. Silakan bawa ke akhirat. Mana yang paling bermanfaat? Ada di antara Bapak Ibu punya emas segede bumi ada? Kalaupun ada,
Nggak bisa menebus dosa kita itu. Tetapi orang-orang baik yang bersama kita di dunia, mereka tidak hanya menebus, tapi mencari, menolong, menyelamatkan kita untuk bersama-sama di surga. Itulah alasan kenapa orang-orang baik, orang-orang soleh yang Allah hadirkan di kehidupan kita, itu nilainya lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Ya, semoga makanya Bapak Ibu di ujung hayat Nabi itu mengajarkan kita doa agar kita senantiasa bersama orang-orang soleh. Di pangkuan istrinya bernama Aisyah, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasul mengatakan sebuah doa, Allahumma gfirli warhamni wa'alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan bersamakan aku dan orang-orang soleh sampai ke surga. Dan itu menjadi doa Nabi di detik-detik kewafatannya. Ternyata ada kalimat wa'alhiqni birrafiqil a'la. Ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, betapa pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang soleh, Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kalau Allah tahu kita jujur dan sungguh-sungguh ingin menjadi orang baik, maka Allah hadirkan orang-orang yang baik yang akan mengistiqomahkan perbaikan-perbaikan kita. Maka semoga sahabat surga ini semuanya adalah hadiah dari Allah. Karena kesungguh-sungguhan kita yang memperbaiki diri, ingin berhijrah, maka orang-orang yang Allah pertemukan di sahabat surga ini, itu boleh jadi adalah anugerah terindah Allah buat kita semua. Untuk bersama-sama istiqomah dalam ketaatan di dunia, agar kita nanti bisa saling menolong, saling menyelamatkan, dan pada akhirnya kita bersama-sama di surga. Baik. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua ya, terkait dengan syafaatnya penduduk surga terhadap penduduk neraka ya. Baik. Kita lihat kembali syafaatul mukmin li ikhwanihim. Syafaatnya orang-orang beriman kepada saudara-saudara mereka. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala zanajati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim wafat lalu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun ikut mensolatkan jenazahnya kecuali akan berlaku syafaat mereka terhadapnya. Masya Allah. Salam Bapak Ibu ya. Jika seorang muslim wafat lalu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah mensolatkan jenazahnya kecuali akan berlaku syafaat mereka terhadapnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ini ada kalimat yang sangat indah Pak Dokter, Dokter Dele, Tehani, Ustaz Ginanjar, Ustaz Hadi, dan Bapak Ibu yang lain. Saya akhir-akhir ini merenungkan kalimat ini ya. Nggak tahu dengan usia ini seakan-akan sudah sangat dekat. Ada sebuah kalimat yang sangat indah. Ada yang mengatakan ini kalimat Ali bin Abi Thalib. Tapi saya tidak berani menyantumkan nama Ali bin Abi Thalib karena saya belum periksa kalimat ini ya. Apakah betul dari hadis dari Ali bin Abi Thalib atau bukan. Saya belum berani menuliskan nama Ali sebelum saya cross check ya. Sebelum saya kaji secara ilmiah, benar nggak Ali bin Abi Thalib itu mengatakan seperti ini. Saya kumpulkan hampir sekitar 25 artikel bahasa Arab terkait dengan kalimat ini. Hampir semuanya mengatakan ini kalimat Ali bin Abi Thalib. Tapi sekali lagi saya belum berani ya, mohon maaf. Karena ini harus ada pertanggungjawaban ilmiah kan. Waladatka ummuka yabna Adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Fa'mal li nafsika an takuna idza baqu fi yaumi mautika dahikan masruran. Waladatka ummuka yabna Adam baqiyan. Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis.
wan nasu haulaka yadhakuna suroran, dan orang-orang di sekitarmu itu tersenyum bahagia. Fa'mal li nafsik, maka bersungguh-sungguhlah dengan dirimu, beramalah dengan dirimu, antakuna idza baqu fi yaumi mautika dhahikan masruran, agar ketika kamu nanti meninggal dalam keadaan tersenyum bahagia dan orang-orang di sekitar kamu itu menangis. Ini kalimat Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita dilahirkan dalam keadaan menangis dan orang-orang bahagia, maka bersungguh-sungguhlah agar ketika kita meninggal dalam keadaan bahagia dan orang-orang itu menangis. Jangan sama Bapak Ibu, kita lahir menangis, orang-orang bahagia. Ketika wafat pun kita menangis dan orang-orang tetap bahagia. Maka Pak Dokter, ini renungannya Pak Dokter. Ketika di hari kematian kita, ribuan air mata jatuh, ribuan doa terpanjatkan, ribuan orang menyolatkan dan mengantarkan jenazah kita ke kuburan, itu penjelasan yang tidak bisa direkayasa tentang siapa kita. Salam Bapak Ibu. Di hari kewafatan kita, ribuan air mata jatuh, ribuan doa terpanjatkan, ribuan orang menyolatkan dan mengantarkan kita ke pemakaman, itu tidak bisa direkayasa tentang siapa kita itu. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang-orang yang di detik-detik kewafatannya ribuan air mata tumpah, menangisi kepergian kita, ribuan doa terpanjatkan untuk memintakan ampun buat kita, ribuan orang menyolatkan dan mengantarkan kita ke pemakaman kita. Maka dipastikan kita menjadi orang bahagia itu. Jangan sampai ketika kita meninggal, nggak ada yang menyolatkan, nggak ada yang mengantarkan ke pemakaman. Kita sendirian aja jalan. Gari sendiri gitu ya. Maka Bapak Ibu, berapa jumlah orang yang akan mengantarkan kita ke pemakaman, itulah nilai kita di mata di dunia itu. Saya pernah melihat Bapak Ibu, ada jenazah yang dihantarkan hanya 5 orang itu Pak Dokter. Yang lain acuh tak acuh itu. Bapak Ibu ingin kita meninggal seperti itu? Ketika di akhir kematian kita, orang-orang cuek, sama sekali tidak merasa kehilangan. Bahkan ada yang mengatakan, oh si itu meninggal, alhamdulillah tuh dia bersyukur. Wah ya tuh bila ya. Maka semoga Bapak Ibu sekalian, makanya Rasul mengatakan khairunas anfahum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan bukti kebermanfaatan kita di mata orang lain adalah di hari kematian kita. Itu bukti kebermanfaatan kita di mata orang lain. Yang bisa menjelaskan siapa kita, sebesar apakah manfaat hidup kita, ya, bagi orang lain, terlihat di hari kematian kita. Kalau yang mengantarkan cuma 1 mobil, cuma 7 orang, ya, bari ngarobrol Bapak Ibu, tidak ada air mata yang jatuh, berarti seakan-akan kita tidak bermanfaat dalam kehidupan dunia ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Maka yuk, karena kita lahir dalam keadaan menangis, orang-orang bahagia, kita balikan. Wafatlah dalam keadaan bahagia dan orang-orang sekitar kita itu jatuh air mata. Makanya kimmatuka fi atoika falaysa fi matamliku. Nilai hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Saya ulang ya. Nilai hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada yang lain, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Kalau kerjaan kita cuma hanya mengumpulkan tapi tidak bisa menyalurkan dan memberikan ke yang lain, kita sama sekali tidak ada nilai di kehidupan. Itulah kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya kepada golongan orang-orang yang diberikan petunjuk, lapangkanlah kuburannya. Ini Bapak Ibu menjadi dalil bahwa
tidak hanya saudara kita, tidak hanya orang tua kita, tidak hanya anak kita, ketika ada yang wafat kita doakan. Sebagai seorang mukmin, doa kita akan sampai karena ada syafaat seorang mukmin kepada saudaranya itu ketika dia sudah wafat. Ya, jadi siapa yang meninggal, mintakan ampun kepada Allah. Allah akan meringankan, melapangkan kuburannya, menghapus dosa-dosanya, bahkan menaikkan derajat surganya itu. Sebagaimana doa ini yang dipanjatkan kepada Abu Salamah ketika meninggal pasca perang Badar, 1 bulan sakit kemudian wafat. Para sahabat mendoakan kalimat ini. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Ya begitu. Sampai tidak Bapak Ibu doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Sampai tidak? Sampai. Atau Bapak Ibu bisa begini doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Atau doa ini. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Misalnya nanti saya meninggal Bapak Ibu. Allahumma gfir li Dedi, enak namanya, menilai Dedi. li ikhwanina Dedi Haryadi warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Ini panduan dari Rasulullah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ya, disebutkan namanya. Allahumma gfir li siapa? Terus warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Kira-kira Bapak Ibu hafal doa ini? Jadi jangan terus Allahumma gfir lahu ya, itu juga boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, atau Allahumma gfir li, sebutkan namanya ya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi, kan gitu. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau innalillahi itu Pak Dokter itu adalah doa, namanya itu istirja bagi siapapun yang kena musibah termasuk kematian. Karena innalillahi itu bukan doa kematian, tapi doa siapapun yang mendapatkan musibah, dan kematian pun termasuk musibah sebetulnya. Tapi innalillahi tidak hanya kita ucapkan ketika ada kewafatan saja. Kita misalnya Bapak Ibu terserele, terkosewa, dan terjengkang bengkang begitu ya, terkosewat Bu Tuti ya, innalillahi, kan begitu. Karena kalimat ini kalau kita lihat di surat Al-Baqarah diucapkan oleh orang-orang yang bertakwa ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kematian saja. Dan itu istirja. Istirja itu bukan doa ya, tetapi ungkapan seseorang kena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ingin mendoakannya, tidak ada doa terbaik Bapak Ibu sekalian untuk yang meninggal kecuali mintakan ampun untuk dosa-dosanya. Sebagai doa tadi, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, ampuni dosanya, angkat derajat surganya, dan lapangkan kuburannya. Itu bisa kita praktekkan kepada siapapun di antara saudara-saudara kita yang meninggal, dan pasti syafaat itu akan Bapak Ibu sekalian didapatkan oleh saudara-saudara kita yang meninggal kalau kita mendoakan. Kebayang apa Dokter? Saudara-saudara kita yang bagus dalam keimanannya, ribuan orang memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita di hari kewafatan kita. Sebahagia apa kita coba? Itulah Teh Hani ya. Kenapa kita butuh banyak berbuat kebaikan agar di hari kematian kita ribuan orang memintakan ampun untuk dosa-dosa kita. 40 saja Pak Dokter, kata Rasulullah ya, 40 orang saja itu bisa menolong kita. Kebayang nggak kalau yang mendoakan kita itu ribuan orang? Coba sekalian. Nanti Allahumma gfir li, siapa disebutkan namanya gitu ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri. Indah nggak Bapak? Masya Allah ya.
Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dengan syafaat seorang mukmin kepada saudaranya. Mari Bapak Ibu kita renungkan hadis ini. Ini saya sangat suka dengan hadis ini sebagaimana Anas bin Malik pun sangat menyukainya. Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah. Seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, mata saat kapan kiamat itu? Wa ma adatta lis-sa'ah. Nabi balik bertanya, apa yang sudah engkau persiapkan buat hari kiamatnya? Itu pada ya. Jadi Nabi itu tidak menyibukkan kita untuk menghitung-hitung kapan terjadinya kiamat, tetapi ingin menyibukkan kita mempersiapkan bekal menuju kiamat. Kata si sahabat ini, mata sah, ya Rasulullah kapan kiamat? Kata Nabi, wa ma a'dadta lis-sa'ah. Apa yang sudah kau persiapkan ketika datangnya kiamat? Gitu. Apa kata orang ini? Hubballah wa rasulihi. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya saja. Apa kata Nabi? Fa innaka ma'aman ahbatta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi engkau akan bersama orang yang kau cintai kelak di surga. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, engkau akan bersama Rasul kelak di surga. Itu kata Rasulullah. Nah, apa kata Anas bin Malik, Pak Dokter? Hadis ini tak akan pernah aku jual walaupun dengan emas segede bumi itu. Itu kata Anas bin Malik. Hadis ini tak akan pernah aku jual dengan harga berapapun. Kenapa? Kata Anas, ibadahku, imanku tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sehebat Utsman. Tapi aku mencintai mereka dan aku yakin akan bersama mereka kelak di surga. Maka kalau kita Bapak Ibu tidak bisa menyaingi amal orang-orang soleh ya, cintai mereka itu. Cintai orang-orang soleh itu, karena kata Allah, antaman ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama orang yang kau cintai kelak di surga. Misalnya Bapak Ibu ya, ada orang-orang soleh yang amaliyah ibadahnya sudah sangat luar biasa ya, melebihi kita, Teh Hani ya, Dokter Bele, dan kita merasa susah untuk menyalipnya Pak Dokter ya. Cinta ya. Maka kalau Bapak Ibu harus betul cinta, cintailah orang-orang soleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan engkau akan bersama, Rasul mengatakan engkau akan bersama orang yang kau cintai kelak di surga. Masya Allah. Itu kalimat Anas bin Malik. Aku tidak mau jual hadis ini berapapun harganya. Karena amalku, imanku tidak sehebat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi aku mencintai mereka dan aku yakin akan bersama mereka kelak di surga. Nah ini Bapak dan Ibu ya, syafaat orang-orang beriman kepada saudara-saudara. Baik. Bapak Ibu terakhir, syafaatul atfal as-salihin alladzina matu fi tufulatihim. Syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal di usia dini. Di usia apa ya? Di usia dini atau di usia apa? Kalau anak kecil meninggal di usia apa namanya? Usia dini atau usia apa Pak Dokter? Itu stadium ini. Dini ya. Dini itu artinya apa Pak? Dini itu sejak kecil ya? Ya, usia awal. early. Awal. Belum balik kali ya? Kalau belum balik gitu. Karena ada juga pada Bu Dokter ada pernikahan dini itu ya juga sama. Jadi usia berapa dini itu ya? Tergantung konteksnya, Ustaz. Berkonteks ya berarti. Ya, Kalau tadi mungkin kalau anak kecil meninggal balik, di usia dini berarti sejak kecil ya begitu. Baik. Oke, ya berarti memang tidak salah kalau saya sebut dini ya Pak Dokter ya. Ya. Baik. Syafaatul atfal as-salihin alladzina matu fi tufulatihim. Syafaat anak-anak soleh, anak-anak kecil yang meninggal di usia dini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, karena waktu ya, ada 3 kebaikan dari hadis Abu Daud kalau anak kecil meninggal di usia dini. Yang pertama, mereka akan memegang ujung kain baju orang tuanya
tidak akan pernah dilepas sampai dibawa ke surga itu. Hadis yang pertama itu. Hadis yang kedua, anak-anak kecil yang wafat di usia kecil itu akan menanti kedua orang tuanya di gerbang pintu surga. Dan di hadis ini, Bapak Ibu, ketika anak-anak itu disuruh oleh Allah masuk surga, apa kata mereka, Bapak Ibu sekalian? Kata mereka adalah, Ya Rob, abauna wa amahatuna. Kalau dalam hadis Abu Daud yang lain, hatta yaji abawaya. Kami tidak akan masuk ke surga sebelum bawa kedua orang tua kami. Ya. Kalau di hadis ini, abauna wa amahatuna. Ya Allah, aku ingin ke surga bersama ibuku dan ayahku. Masuk kalian ke surga. Ya Rob, abauna wa amatu. Aku ingin bersama orang tuaku. Apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa abawakum. Masuklah kamu ke surga dengan kedua orang tua kalian. Dari Abu Daud, udkhulu antum wa abawakum ilal jannati bifadli rahmati. Masuklah kalian ke surga dengan orang tua kalian berkat rahmatku. Jadi ada 3 kebaikan ketika anak kecil wafat di usia dini. Ya, 1, akan memegang ujung kain baju orang tuanya dan tidak akan dilepas sampai dibawa ke surga. Yang kedua kata Nabi, anak-anak itu akan menunggu orang tuanya di gerbang pintu surga. Dan yang ketiga, ketika mereka disuruh masuk surga, mereka tidak mau sebelum membawa kedua orang tuanya. Dan kata Allah, masuklah kalian ke surga dengan kedua orang tua kalian berkat rahmatku. Itu syafaat anak-anak kecil yang meninggal di usia dini. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya syariat anak kecil wafat di usia dini itu melukai perasaan orang tua, betul? Tapi hakikatnya itu cara terbaik Allah untuk mengantarkan anak ini dan orang tuanya nanti bersama-sama ke surga. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kita tidak boleh mendoakan anak kita untuk wafat di usia dini. Tapi ketika ada anak kita wafat di usia dini, memang melukai perasaan kita di dunia. Tapi demi Allah, itu cara Allah untuk menyiapkan penolong-penolong buat kita kelak di akhirat. Mereka akan genggam baju kita, Bapak Ibu sekalian. Pertama, mereka akan menunggu di pintu surga, menggenggam baju orang tuanya, dan meminta kepada Allah untuk memasukkan orang tuanya bersamanya ke surga. Itulah syafaat yang diberikan kepada dari anak-anak kecil yang meninggal di usia dini untuk kedua orang tuanya. Tapi sekali lagi, kita jangan minta anak kita untuk wafat. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, Bapak Ibu jangan suudzon sama Allah. Itu cara Allah menyiapkan anak-anak kita untuk ke surga, dan cara Allah menyiapkan penolong-penolong buat kita kelak untuk masuk ke surga itu. Dan ternyata banyak orang tua yang akan dibawa oleh anaknya masuk surga. Salah satunya oleh anak-anaknya yang ketika wafat di usia dini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan 3 hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini Bapak dan Ibu ya, terkait dengan syafaat. Syafaat Nabi kepada seluruh umat, kepada Abu Thalib, syafaat penduduk surga kepada ahli neraka, syafaat orang mukmin kepada saudaranya, dan syafaat anak kecil kepada kedua orang tuanya. Nanti di pertemuan terakhir, kita membahas tentang amal-amal soleh yang bisa memberikan syafaat kelak buat kita di akhirat. Itu dulu mungkin Pak Dokter, sudah jam pas ya, jam 5.15. Saya persilahkan kepada Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi Masya Allah, kajian yang sangat luar biasa Pak Ustadz. Punten Pak Dokter, saya agak ngebut karena ngejar waktu. 5.15. Ya nggak apa-apa Ustadz. Pesannya nyampe Ustadz, terasa betul isi dari kajian ini sangat menyentuh, sangat jelek gitu kan ya. Ya terima kasih juga Ustadz yang selama ini memberikan kajian yang luar biasa tiap pekannya juga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menguatkan kita untuk saling membersamai kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Tadi saya sudah lihat Teh Hani sudah raise hand. Ya, dipersilakan Teh Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Tadi terkait kajian yang terakhir Pak Ustadz, yang Iya. usia dini. Kalau misalnya yang meninggalnya itu anak saya kan autis ya, dia berkebutuhan khusus. Meninggalnya itu sudah 27 tahun. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Sama dengan usia dini atau gimana? Karena katanya kalau anak yang berkebutuhan khusus itu dia nggak paham kehidupannya itu seperti apa, dosanya atau sehari-harinya, karena dia masih harus dibantu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Dr. Medi sudah dikasih kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Baik, Teh Hani, saya juga sangat mengenal Hafid ya. Allahu yarham, semoga beliau menjadi anak yang tidak hanya ke surga tapi juga bisa membawa kedua orang tuanya itu sama-sama ke surga. Amin. Hafid adalah Allah yarham putra Teh Hani ya, yang sudah Allah panggil, dan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan orang yang tidak akan dicatat amal-amalnya itu, dia dipastikan ke surga itu ya. Anak kecil, ya. Kemudian al-majnun, ya, termasuk Hafid ya, Teh Hani, insyaallah. Semoga kesabaran Teh Hani ketika merawat Hafid, titipan terindah dari Allah itu menjadi penggugur dosa, ya, menjadi penderas pahala buat Teh Hani. Dan saya yakin Hafid saat ini sedang menanti di pintu surga untuk membawa kedua orang tuanya nanti sama-sama ke surga. Ya. Amin. Makasih Pak Ustadz. Hafid termasuk saya kan kenal dengan Hafid, termasuk golongan yang Nabi kisahkan dalam 4 hadis ini. Semoga Teh Hani dulu ketika merawat titipan Allah yang sangat indah ini betul-betul semuanya menjadi betul-betul amal soleh buat Teh Hani, penggugur dosa, juga kesabaran Teh Hani dalam musibah kehilangan Hafid pun semoga Allah balas dengan surga insyaallah. Dan Amin. Percayalah Hafid nanti ketika pada akhirnya nanti berpulang dia akan menanti kemudian menggenggam tangan kedua orang tuanya Teh Hani untuk bersama-sama masuk ke surga insyaallah. Saya tidak akan bahas Hafid termasuk golongan ini. Mudah-mudahan makasih Pak Ustadz. Saat ini berarti Teh Hani terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai nanti dipertemukan dengan Hafid untuk sama-sama ke surga insyaallah. Amin. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Teh Hani, saya selalu ya Teh ya. Amin. Makasih Dok, semuanya makasih. Sami-sami Teh Hani, turnuhun. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi Solihah, Dr. Dewi. Izin bertanya Ustaz, apakah perasaan kita akan berubah berbeda di dunia dan saat di alam barzah? Apakah ada hadisnya? Baik Ibu dan Bapak sekalian, alam barzah itu bukan dunia, tapi dia juga bukan akhirat. Barzah itu benteng pemisah. Makanya di surah Ar-Rahman itu ada bainahuma barzahul la yabghiyan, kan begitu ya, bainahuma barzahul la yabghiyan. Jadi ada lautan-lautan Pak Dokter yang tidak bisa nyatu ya, seperti ada penghalang di antara dua lautan itu. Dan kita juga pernah bisa lihat di YouTube ya Pak Dokter, ternyata ada air laut yang tidak bisa nyatu gitu ya. Karena kata Allah bainahuma barzahul la yabghiyan, di antara dua lautan itu ada benteng pemisah yang tidak bisa menyatukan mereka. Dan itu bisa kita buktikan dalam ilmu dalam kecanggihan teknologi kita lah Pak Dokter ya. Ternyata katanya air asin, air tawar atau apalah gitu ya, itu tidak bisa nyatu di lautan. Makanya seperti dua aja gitu ya, lautan itu nggak bisa nyatu. Itu biasanya apa sih, saya lupa. Tawar dan asin atau hangat dan dingin atau apa ya? Atlantik dan Pasifik, Ustaz. Itu kenapa tidak bisa menyatu Pak Dokter? Itu berkaitan dengan katanya sih apa sih berat jenisnya ya? Jenis kandungan kan dari ya. Kalau nggak salah satu tawar, satu asin, atau satu hangat, satu dingin, saya lupa itu ya. Iya betul. Tapi kalau kopi kan pahit manis nyampur. Nah begitu ya. Barzah itu penghalang antara surga, antara dunia dan akhirat. Barzah itu sebuah kehidupan yang bukan dunia, dia bukan akhirat.
Jadi jangan sampai kita mentamsilkan kehidupan barzah seperti dunia. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Di sana kita galau, ngulang, bosan sendiri, jangan. Itu kan dunia yang sama sekali berbeda dengan barzah begitu. Jadi jangan sampai nanti Pak Dokter kita itu di alam kubur tuh sendiri ngulang gitu ya. Nggak ada HP, nggak ada TikTok ya, nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat hadis-hadis Nabi. Ketika kita masuk ke kuburan, kita dikuburkan, 7 langkah meninggalkan orang-orang yang menguburkan datang malaikat, ya kan? Dan bertanya. Yang pertanyaan itu akan menentukan bagaimana barzah kita selama belum hari kiamat. Apakah mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, ya kan? Nah begitu. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka kata malaikat 6 solihan, tidurlah kamu. Tapi ada kalimat sekinanya solihan. Jadi ketika kita tidur, didatangkan wewangian surga, didatangkan tentang keindahan surga selama kita tidur. Orang-orang yang sudah selesai dari pertanyaan itu 6 solihan ditidurkan. Tapi tidurnya itu tidak mimpi dikejar-kejar apa. Jadi didatangkan wewangian surga, kata Nabi, didatangkan aroma surga. Jadi tidurnya itu penuh keindahan itu. Jangan itu nggak boleh dimainin. Sementara yang tidak bisa menjawab pertanyaan kalau di alam barzah itu dipukul 2 malaikat dan akan terus berteriak dengan teriakan yang tidak akan kuat didengar kecuali 2 makhluk Allah yang tidak mendengarnya, yaitu jin dan manusia. Ini tidak bisa dengar. Andaikan kita diizinkan oleh Allah untuk mendengar teriakan orang-orang yang sedang disiksa di barzah, kita tak mungkin bisa hidup tenang. Makanya alhamdulillah Allah tidak mengizinkan kita mendengar teriakan-teriakan itu. Itu dipukul setiap hari. Ke bawah lagi. Makanya ada siksa kubur Bapak Ibu sekalian ya. Begitu. Jadi terus disiksa di kubur itu Bapak Ibu sekalian sampai nanti datang hari kiamat. Yang bisa menjawab pertanyaan ditidurkan, yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu disiksa, dipukul oleh malaikat-malaikat Allah sampai teriak-teriak begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bisa menjawab pertanyaannya? Bukan ngapalkeun, man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, bukan ngapalkeun. Bentar matiin dulu itu apa Bunda? Jadi yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan itu bukan hasil ngapalkeun, tetapi keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah, itulah pemudah kita untuk menjawab pertanyaan alam kubur.